menurut saya pengetahuan baru juga sih karena itu menyelesaikan masalah yang kabel sebejibun banyaknya. Kalau pakai yang sistem patching festival itu tadi. Ya, patching festival ya itu. Makanya saya bilang orang yang selalu dianggap remeh kan orang patching kan. Di vendor tuh kalau orang speaker keren, orang backline keren gitu, dekat bisa sedekat sama kru sama artisnya lah. Kadang-kadang yang nggak dianggap itu orang patching kabel itu loh mas. Itu padahal paling penting menurut aku. Kalau kita ngomong festival. Kalau sistem yang kita bilang pertama tadi, yang sistem si festival patch, kan satu misalnya sampai 16 drum. Jadi dia terserah tuh, mau kicknya 2, mau snare-nya 2, pokoknya dijatahin sampai 16. Terus 17-nya sampai 18, gitar kanan. Jadi 2. Terus 19-20, bass kanan gitu kan. Terus 21, 22, 2 itu misalnya keyboard RD gitu lah, RD kanan. Terus 23, 24-nya itu keyboard kanan. Kan jadi kan misalnya 1 sampai 16 satu box. Terus 8 channel lagi itu satu box kan. Jadi ditaruh di sebelah kanan gitu. Ini 17, 24. Di sini taruh box lagi 25 sampai berapa 32 ya. Terus taruh lagi sini berarti lebih banyak nih berarti ini. Sequencer belum. Nah jadi channelnya itu jadi total jadi bisa sampai 56 channel semuanya. Kalau misalnya kita ngomong festival patch. Jadi 1 sampai 16 gitar. Kanan terus 25 sampai 32 itu bagian kiri semua kan. Gitar kiri LR 25 sampai 26, 27, 26, 27, 28 itu bass kiri 29, 30 RD kiri 31, 32 keyboard kiri. Nah, terus di selanjutnya ada perkusi belum, terus ada sequencer belum. Misalnya sequencer 6 channel 6 channel, berarti 33 sampai split box itu sampai 48 itu sequencer sama kanan semua tuh. Terus 49 sampai 56 itu sequencer kiri. Terus mikrofon itu dari 57 sampai 8 gitu, sampai 64. 64 channel kalau kita festival. Kalau kita misalnya sistem festival ya. Tapi cepet banget. Tapi makan kabelnya banyak. Terus kalau orang patchingnya ruwet, bakal mundur waktunya pasti. Perpindahan band ke bandnya. Gitu. Habis ini ada pertanyaan dulu. Oh, silakan yang ada pertanyaan. Mungkin masalah itu tadi yang disarankan sama Mas Nabil yang awal, mungkin itu pengetahuan yang baru kali ya, yang dipakai di standar internasional yang sering gitu, pakai angka-angka dan huruf gitu. Jadi ya menurut saya pengetahuan baru juga sih karena itu menyelesaikan masalah yang kabel sebejibun banyaknya. Kalau pakai yang
sistem patching festival itu tadi. Ya, patching festival ya itu. Makanya saya bilang orang yang selalu dianggap remeh kan orang patching kan. Defender tuh kalau orang speaker keren. Orang backline keren gitu. Bisa sedekat sama kru sama artisnya lah. Kadang-kadang yang nggak dianggap itu orang patching kabel itu loh mas. Itu padahal paling penting menurut aku. Kalau kita ngomong festival. Kalau kita ngomong konser sendiri, ya krunya juga bisa masang sendiri, beres tinggalin. Kalau festival kan lu harus ngehafalin semua channel band A, band B, band C, makanya itu apapun itu dicatat pakai buku. Atau enggak dikasih tempel di samping mixer monitor, band A habis ini apa, selanjutnya apa, itu ada catatannya. Channelnya kemana, itu harus ada catatannya. Mau nggak mau, ya itu. Kalau misalnya, walaupun mau misalnya si junction boxnya festival juga tetap biasain si nomor kabel itu nomor ya, jangan nama band A, band B, band C. Kadang-kadang suka iseng, kru selanjutnya dicabutin tuh. Dia nggak mau ada label-label yang lain dicabut. Pas sudah mau balik band selanjutnya, nih mana nama gua hilang, ribut lagi, lama lagi, gitu loh. Makanya selalu kasih nama. Kalau aku tuh angka, kalau enggak kode gitu. Misalnya ya tadi bilang A1, AB itu bagian kiri, C itu bagian kanan, D bagian depan gitu. Dan selalu dikasih, kalau aku tuh biasanya bikin di Excel, jadi bikin urutan, misalnya hari ini kita festival ada 8 band gitu. Kasih nama atasnya, channel listnya dia, di sebelah kanannya dikit itu ada kolom. Pas dia soundcheck, dia nyoloknya kemana? Oh ini A1. Oh ini B1, oh ini C1 gitu. Mau itu mau festival, mau showpatch atau apa, biasain dicatat. Jadi pas sudah saat perpindahan band itu dia tinggal baca, nggak mungkin miss gitu loh. Kecuali teman kita nyolok di sini kabelnya kemana, teman kita satunya lagi nyolok kemana tuh, mungkin terjadi gitu. Nah, tapi kalau kita punya catatan, A1 ya ke A1, B1 ya ke B1 gitu. Gitu. Sangat apa ya? Penting banget sih pengetahuan kalau kita ngomong perchannelan gitu. Sangat jangan dianggap remeh aja sih. Itu aja. Ya. Monggo, ada pertanyaan dari Mas Itong. Ya Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ito. Mau nanya sedikit Mas terkait dengan yang awal, yang festival awal. Misalkan kalau kita pakai mixer M32, berarti inputan yang masuk ke mixer kita kan sudah 32 channel. Misalkan pembagiannya di drum 16, di samping kiri kanan itu 444. Nah kemudian itu kan channel dari 1 sampai 32 kan sudah di label per band. Ya. Nah misalkan nanti ketika ganti band ternyata di channel listnya band ini bass itu nomor 1 misalkan Mas. Nah, itu terus band kedua lagi kan beda nama-nama file posisi-posisi urutannya. Sedangkan M32 kan nggak bisa custom fader. Ya. Nah itu solusinya gimana Mas? Mau sistemnya showpatch atau yang kita awal pertama tadi kita omongin, showpatch kan? Showpatch yang awal. Kalau showpatch kan kita kan bergantung pada posisi. Makanya saya bilang tadi, kalau misalkan bandnya ini panggung, bassnya di sini, terus band kedua bassnya di sini, ya kan? Terus channelnya beda-beda kan? Misalnya si band A, channelnya mulai dari 1. Ya kita nggak peduli dia mau channel dari 1 kan tinggal showpatch di racknya. Tinggal showpatch di konsol kita, oh dia bassnya sebelah kiri. Berarti di sini posisinya C1. C1 itu berarti channel 25 gitu, contoh. Gitu. Di racknya yang di custom posisi-posisinya. Apalagi kalau kita punya DL32 lebih. Kan sebenarnya kan si M32 kan bisa sampai 40 channel kan. Nah, jadi kita semua standby-in tuh. Atau misalnya output
di monitor, itu bisa standby semua. DL1 itu buat wedges, DL2 itu buat ear. Jadi misalnya band kedua mainnya semuanya pakai ear, tinggal sopage. Oh di rack nomor 2, di ISB ya. Nah sama, misalnya kan Irak kan sampai banyak nih, sampai 48 atau 40 gitu. Berarti satu IS1 sampai 32, terus B1 tuh dari berarti 33 kan. Kalau kita punya DL-nya 2. Nah udah tinggal patching aja. Berarti dia channel satunya di C1. Atau misalnya band berikutnya bassnya di channel 17 gitu. Udah berarti kan posisinya sama nih, tetap C1 gitu. So patch aja. Asal jangan di recall save ya, patchingan ya. Tiba-tiba pas di recall save kan nggak ngikut tuh inputnya. Nah itu. Manajemen konsol harus kita pahamin juga gitu. Jadi jangan sampai beberapa item itu di recall save. Karena kebiasaan, mungkin ada yang suka, wah gue datang, ini biar gue aman, gue recall save aja gitu. Ada juga gitu kan, padahal kan kalau kita ngomong festival, tugasnya vendor kayak kita gitu, sampai matrix ke speaker itu tanggung jawab kita. Yang jangan kita bebasin ke mereka. Kalau sampai master itu urusan mereka mau nge-EQ di masternya terserah. Karena mereka punya karakter masing-masing kan. Wah gua sukanya mid-nya dihilangin gitu. Jangan kita recall save kalau bisa master. Jadi kita bikin show file, basic, dengan posisi yang udah kekirim ke matrix. Misalnya PAL, PAR, sub, center gitu. Itu kita recall save. Kita bikin lagi, baru lagi, kita ganti namanya aja. Band A, band B, band C, nanti baru kita kasih nama. Jangan kita bikin banyak dulu dengan posisi kosong, baru kita isi. Harus kita bikin basic dulu, baru kita ganti nama filenya sesuai band. Jadi posisi send itu bakal sama. Jadi walaupun kita panggil pindah band, itu nggak bakal berubah. Nggak perlu kita nge-send lagi gitu loh. Jadi kita bikin file basic dulu, sesuai yang punya kita. Udah, patchingnya sesuai. Kalau bisa sih kita bisa nanya ke roadman-nya, Mas, ada layout-nya nggak? Ada channel list-nya nggak? Gitu. Jadi udah, jadi pas perpindahan band, serah mereka mau ngapa-ngapain, mau mereka load file atau apa, selama punya kita di recall save-nya matrix ke PA ya. Gitu. Sama paling yang kita recall save tuh MC, playback musik, atau VT gitu. Nah, gitu doang. Kalau kita punya MD2 kan bisa kita recall save, berarti aux in. Posisi bawah itu kan bisa buat playback. Gitu. Itu aja sih. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau menanyakan? Kalau boleh Mas Nabil, rekomendasi transformer yang murah meriah, biasanya teman-teman gitu, nyarinya yang murce, murah. Mungkin Pak Ivan lebih hafal kali. Kalau saya sendiri udah bikin, pakai waktu itu dulu pakai OEP. 600 ohm. Ya 600 ohm ya. Ya pakai itu sih. Cuman kan terlalu mahal mungkin per bijiannya kan lumayan juga itu sekarang. Mungkin yang karena enggak marketnya kurang rame ya kali ya. Jadi sepi kan di marketplace di Tokped apa di Indo kan jarang orang tahu bahwa itu penting sebenarnya. Mungkin ada rekomendasi merek-merek lain yang kekinian lah. Apa ya? Paling itu doang Mas.